Gengs, gue mau ngajak lo ngebayangin satu hal yang agak bikin merinding, tapi juga ya gimana ya, kayak lo lagi buka aplikasi ojol, terus lihat tarifnya mendadak naik 2 kali lipat, lo tahu ada yang gak beres, tapi lo juga tetap butuh pulang. Dunia sekarang mirip begitu. Banyak orang nanya, Perang Dunia 3 bakal meledak gak sih? Dan jawaban paling jujur yang bisa gue kasih adalah tergantung lo ngedefinisiinnya. Kalau definisi lu perang dunia itu kayak film lama, semua negara turun ke medan, jutaan tentara baris rapi, tank lewat depan rumah, bendera berkibar, musik orkestra ya belum. Tapi kalau definisi lu perang dunia itu dunia kebakar lewat banyak kompor kecil yang nyala barengan, saling nyamber, bikin asapnya masuk ke kamar kita, nah itu. Kita udah hidup di era itu. Secara hitungan yang paling umum dipakai, di dunia ada 195 negara, kalau kita pakai patokan 193 anggota PBB plus 2 negara pengaman. Dan lucunya, kita nggak perlu nunggu 195-95-nya ikut perang buat bikin hidup semua orang jadi mahal dan tegang. Cukup beberapa titik yang ngatur keran ekonomi dunia, sisanya ikut batuk. Karena perang modern itu bukan cuma soal peluru. Perang modern itu soal logistik, energi, jalur laut, asuransi kapal, harga gandum, dan psikologi pasar. Jadi kalau ada satu wilayah yang kebetulan jadi simpul kayak router wifi di rumah begitu rusak, satu rumah langsung ngedumel semua. Nah, simpul paling sensitif hari ini jelas Timur Tengah. Gue gak mau sok jadi orang yang paling tahu siapa paling benar, siapa paling salah. Karena jujur aja kalau lo masuk ke debat itu, lo bakal nyasar ke labirin sejarah ratusan tahun dan ujungnya capek sendiri. Yang penting buat kita pahami adalah mekanismenya. Ketika Amerika dan Israel terlibat bentrok keras dengan Iran, dampaknya nggak berhenti di sana. Ini bukan pertandingan futsal antar kampung. Ini lebih kayak lo dorong satu domino besar di tengah, dan lo nggak tahu di ujung meja ada domino apa lagi yang ikut jatuh. Iran itu bukan negara kecil yang bisa lo anggap, jauh nggak ngaruh. Populasinya sekitar puluhan juta, dan posisinya duduk di dekat jalur energi paling krusial di planet ini. Kalau konflik naik level, yang paling bikin pasar deg-degan bukan cuma rudal yang terbang, tapi satu kata Hormuz. Strait of Hormuz itu kayak pintu tol satu-satunya buat banyak minyak dari Teluk Persia keluar ke dunia. Data IAEA bilang aliran minyak lewat Hormuz pada 2024 rata-rata sekitar 20 juta barel per hari. Kurang lebih setara 20% konsumsi cairan petroleum global. Dan kalau lo denger angka 20 juta barel per hari, jangan bayanginnya kayak 2 galon aqua. Itu arus darahnya industri dunia. Sekarang, coba gue bikin analogi yang gampang. Ekonomi global itu kayak wajan besar buat goreng nasi goreng. Minyak gorengnya ya energi. Kalau pasokan energi lancar, lo bisa masak cepat, harga stabil. Tapi kalau minyaknya seret semuanya jadi mahal, ongkos kirim naik, pabrik ngerem, harga barang ikut naik, dan akhirnya rakyat biasa yang kena. Indonesia, kita juga nggak kebal. Kita produsen, tapi kita juga impor jenis tertentu, dan harga BBM kita sensitif sama pasar global. Jadi begitu Hormuz berisik, bukan cuma orang di Washington atau Tehran yang stres. Abang bensin eceran di pojokan gang pun ikut stres, walau dia nggak pernah buka peta Timur Tengah seumur hidupnya. Di sisi lain banyak orang langsung panik. Wah, kalau ada basis militer negara Eropa kena, NATO masuk dong, WW3 dong. Nah, ini bagian yang sering salah paham. NATO sekarang punya 32 anggota. Tapi aturan kalau satu kena, semua bela itu nggak sesederhana meme. Ada batas wilayah, ada interpretasi politik, ada kalkulasi domestik. Poin pentingnya, kalau sebuah fasilitas militer di luar wilayah inti NATO diserang, itu nggak otomatis bikin 32 negara ngegas bareng. Yang mungkin terjadi adalah beberapa negara ikut karena kepentingan sendiri, bukan karena tombol otomatis. Collective defense kepencet. Terus Eropa bakal kirim semua kapal dan pesawat ke Timur Tengah. Realistisnya enggak. Kenapa? Karena di halaman belakang mereka sendiri masih ada konflik yang belum reda. Dan setiap negara punya keterbatasan. Lo gak bisa jual semua motor di garasi buat bayar satu cicilan. Karena bulan depan lo masih perlu makan. Negara juga begitu. Mereka bisa kirim kekuatan terbatas, beberapa kapal, beberapa skuadron. Tapi total mobilisasi ala Perang Dunia II itu sesuatu yang mahal banget secara uang, politik, dan moral publik. Yang menarik justru perang-perang regional kayak begini sering jadi kesempatan emas buat aktor lain tanpa harus turun langsung. Contohnya Rusia. Kalau Amerika dan sekutu sibuk di satu titik, tekanan di titik lain bisa berkurang. Rusia bisa main di supply, teknologi, atau dukungan tidak langsung.
Dan buat publik biasa ini sering kelihatan kayak kok mereka diam aja ya. Padahal diam itu kadang strategi. Lo pernah lihat orang di tongkrongan yang kelihatannya santai, tapi sebenarnya dia lagi ngitung siapa yang bakal bayarin kopi. Ya kurang lebih begitu. Lalu ada Korea Utara, banyak orang ketawa, itu negara cuma bisa gertak. Tapi jangan lupa, dalam dunia nyata yang namanya transaksi senjata, itu gak butuh pidato panjang. Butuh pembeli, butuh barang, butuh jalur kirim. Korea Utara punya insentif ekonomi untuk jual, pembeli di kondisi terdesak punya insentif untuk beli. Dan kalau ketegangan global naik, gerakan kecil di Asia Timur pun bisa bikin Amerika harus bagi perhatian. Ini bukan berarti besok lusa ada perang besar di semenanjung Korea. Tapi maksud gue beban perhatian itu sumber daya juga. Sekarang kita masuk ke satu pemain yang paling banyak dihitung semua orang. China. Bukan cuma karena militer, tapi karena energi. China itu importir minyak terbesar di dunia dan angka impor minyak mentahnya ada di kisaran belasan juta barel per hari. Data EIA untuk 2024 menyebut impor minyak mentah China sekitar 11,1 juta barel per hari. Dan laporan-laporan terbaru menyebut 2025 naik lagi sekitar 11,6 juta barel per hari menurut angka impor tahunan. Kalau lu bayangin itu setara puluhan kapal tanker gede mondar-mandir. Jadi ketika Hormuz terganggu, siapa yang paling kepanasan? Negara yang paling lapar energi. Makanya ketika konflik di Hormuz bikin biaya pengapalan dan asuransi kapal naik, itu bukan berita khusus orang pelabuhan. Itu efek domino ke harga barang, dari plastik sampai elektronik. Bahkan berita terbaru nyeritain betapa tegangnya jalur itu sampai trafik kapal turun drastis dan biaya charter kapal tanker melonjak. Untuk negara seperti China yang banyak impor lewat laut, ini semacam mimpi buruk logistik. Sementara itu Amerika posisinya agak beda. Amerika sekarang bukan lagi negara yang sepenuhnya takut kalau minyak luar negeri bergejolak seperti era lama karena produksi domestiknya tinggi. Ada periode di mana EIA memperkirakan produksi minyak AS ada di kisaran 13 jutaan barel per hari. Bahkan rekor. Jadi kalau harga minyak global naik, Amerika memang tetap kena dampak harga. Tapi secara supply mereka punya bantalan lebih tebal dibanding banyak negara lain. Ditambah lagi mereka punya strategic petroleum reserve dengan kapasitas resmi sekitar 714 juta barel dan isi sekitar 416 juta barel per Februari 2026 menurut DO. Ini kayak punya gudang beras raksasa di rumah. Gak bikin lo kebal dari kenaikan harga, tapi bikin lo gak langsung kelaparan. Nah, dari sini kita bisa lihat kenapa banyak analis bilang konflik energi itu bukan cuma soal siapa menang di medan, tapi siapa kuat di dapur. Karena perang itu ngabisin uang, tapi krisis energi ngabisin kesabaran publik. Bayangin harga bensin naik, listrik naik, bahan pokok naik. Di negara demokrasi, politisi bakal kena semprot tiap hari, dan akhirnya kebijakan luar negeri pun bisa berubah karena tekanan domestik. Jadi salah satu senjata paling kuat dalam konflik modern adalah bikin lawan capek secara ekonomi sampai masyarakatnya pengen pulang. Terus pertanyaannya balik lagi. Kalau gitu ini WW3 dong. Gue bilang kalau lo nunggu momen semua negara deklarasi perang resmi, lo mungkin bakal kecewa. Karena abad 21 ini suka jalan lewat zona abu-abu. Perang itu bisa terjadi dalam bentuk serangan presisi, drone, siber, sabotas, perang informasi. Bahkan sebelum satu rudal ditembakkan, pasar udah perang duluan. Nilai tukar goyang, saham turun, shipping cost naik, dan orang mulai panic buying. Dunia kita sekarang sensitif banget karena semuanya terkoneksi. Lo nge-scroll berita konflik di satu sisi dunia, 5 menit kemudian harga komoditas berubah. Yang bikin serem adalah banyak konflik sekarang saling mengunci. Misalnya, kalau Amerika harus bagi perhatian antara Timur Tengah dan Eropa Timur, itu otomatis mengubah kalkulasi di Asia Pasifik. Dan di Asia Pasifik ada satu isu yang selalu jadi bayangan besar, Taiwan. Gue gak ngomong besok Cina pasti menyerang, tapi secara logika strategi, setiap kali lawan lo sibuk di tempat lain, ruang gerak lo melebar. Ini bukan teori konspirasi, ini prinsip dasar oportunisme dalam politik internasional. Sama kayak di pasar, kalau kompetitor lagi kehabisan stok, lo bisa naikin harga atau ambil pangsa pasar.
Sekarang, apa relevansinya buat orang Indonesia yang lagi mikirin cicilan motor dan harga ayam? Relevansinya ada di 3 hal, energi, perdagangan, dan suasana regional. Pertama, energi. Begitu Hormuz terganggu, harga minyak bisa melonjak. AIA dan banyak analis sering pakai angka Hormuz sebagai choke point utama. Kalau harga minyak lompat, rupiah bisa ikut tertekan karena impor energi jadi lebih mahal dan pemerintah juga harus muter otak soal subsidi atau penyesuaian harga. Kedua, perdagangan. Jalur laut yang lebih mahal berarti ongkos kontainer naik. Dan ongkos kontainer itu kayak pajak tak terlihat yang ujungnya kita bayar lewat harga barang. Ketiga, suasana regional. Ketika tensi naik, negara-negara ASEAN pun harus mikirin keamanan maritim, investasi, dan posisi diplomatik supaya nggak ketarik terlalu jauh. Di titik ini gue mau bilang sesuatu yang mungkin kedengeran nyebelin tapi penting. Indonesia itu bukan negara kecil tapi juga bukan negara yang bisa seenaknya ngegas ikut blok sana sini tanpa mikirin konsekuensi. Kekuatan kita itu justru di posisi strategis dan kemampuan jaga keseimbangan. Dalam dunia yang makin bipolar, kadang skill paling mahal adalah bisa ngomong sama semua pihak tanpa jadi budak siapapun. Itu seni. Dan seni itu bikin negara bisa fokus ke urusan rumah, ekonomi, pangan, pendidikan, industrialisasi. Tapi jangan juga kita naif. Netral bukan berarti tidur. Netral itu harus disokong, kesiapan. Kalau lo bilang lo netral tapi stok energi tipis, pelabuhan rentan, data center gampang diserang, ya itu bukan netral, itu lengah. Di era perang teknologi, serangan siber bisa jadi tembakan pertama tanpa ada suara ledakan. Dan kalau ekonomi global goyang, sektor yang paling cepat kena itu yang bergantung pada impor bahan baku dan pasar ekspor. Jadi kalau lo tanya gue, apakah perang dunia 3 bakal meledak? Gue lebih percaya kita sedang masuk ke fase perang dunia versi update. Di mana peperangan itu menyebar lewat banyak front kecil, tapi dampaknya global. Dunia bisa nggak pernah mengumumkan WW3 secara resmi. Tapi harga, logistik, dan politik kita hidup seolah-olah itu sudah terjadi. Dan yang paling ironis, banyak orang baru sadar perang itu nyata bukan saat lihat tank, tapi saat lihat struk belanja. Kok mie instan naik, kok ongkir naik, kok listrik naik. Kalau ada satu pelajaran yang bisa kita ambil, ini di abad 21 pusat gravitasi perang itu ada di titik-titik yang mengendalikan aliran, bukan cuma wilayah. Hormuz itu contoh paling jelas, tapi ada juga titik lain. Jalur kabel bawah laut, satelit, chip, dan sistem pembayaran. Jadi negara yang ingin aman harus mikirin bukan cuma tentara tapi juga rantai pasok. Bukan cuma beli senjata tapi juga beli ketahanan. Dan buat kita sebagai penonton Indonesia mungkin hal paling waras adalah jangan kebawa panik tapi jangan juga meremehkan. Panik bikin lo salah ambil keputusan. Meremehkan bikin lo gak siap. Yang benar itu sadar dunia lagi berantakan dan tugas kita adalah baca polanya. Karena begitu lo bisa baca pola, lo bisa prediksi dampaknya ke hidup sehari-hari. Harga BBM, kurs, peluang ekspor, bahkan peluang investasi di sektor energi terbarukan dan efisiensi. Gue tutup dengan satu gambaran. Dunia itu kayak jalan raya Jakarta pas hujan. Macetnya bukan karena satu mobil mogok, tapi karena banyak titik kecil yang sama-sama bikin laju berhenti. Satu persimpangan banjir, satu truk berhenti, satu lampu mati, semuanya jadi chaos. Nah, konflik global juga begitu. Timur Tengah panas, Eropa tegang, Asia waspada, jalur energi sensitif, dan ekonomi dunia jadi seperti lalu lintas yang gampang keblokir. Pertanyaannya bukan cuma apakah WW3 terjadi, tapi berapa mahal biaya hidup kita ketika dunia makin sering macet. Dan jawaban paling realistis, kita harus siap bukan dengan ketakutan, tapi dengan strategi baik sebagai negara, maupun sebagai individu yang pengen hidupnya tetap waras di tengah dunia yang suka tiba-tiba ngambek. Nah, biar gak abstrak, gue kasih contoh konkret gimana asap perang itu masuk ke rumah lo lewat jalur yang gak lo sadari. Lo pernah dengar istilah war risk insurance? Itu asuransi tambahan buat kapal yang lewat zona konflik. Begitu sebuah selat dicap berbahaya, perusahaan asuransi bisa naikin premi atau bahkan cabut perlindungan. Kapal-kapal raksasa yang biasanya lewat jalur paling pendek tiba-tiba muter jauh, misalnya lewat Tanjung Harapan di Afrika. Artinya apa? Artinya perjalanan lebih lama, bahan bakar lebih banyak, kru lebih mahal, dan jadwal pelabuhan berantakan. Dan kalau jadwal berantakan, pabrik yang nunggu bahan baku juga berantakan.
Kayak lo nunggu paket tapi kurirnya bilang maaf kak rute dialihkan karena ada demo, bedanya ini skala dunia. Bahkan beberapa laporan media internasional baru-baru ini nyebut dampak gangguan di Hormuz bisa bikin biaya sewa kapal tanker super besar melonjak gila-gilaan. Sampai ratusan ribu dolar per hari dan banyak tanker akhirnya parkir nunggu situasi aman. Buat orang biasa angka itu mungkin cuma terdengar kayak yaelah kapal mahal. Tapi coba lo terjemahin, biaya logistik itu akhirnya ditambahin ke harga minyak yang lo beli. Terus minyak bukan cuma buat bensin mobil, minyak itu jadi bahan baku plastik, serat sintetis, kemasan, bahkan sebagian pupuk. Jadi kalau minyak naik, mie instan naik bukan karena mie-nya tiba-tiba jadi premium, tapi karena semua rantai di belakangnya ikut naik. Sekarang Indonesia posisinya unik. Kita punya minyak, kita punya gas, tapi struktur konsumsi dan impor kita kompleks. Kita impor BBM dan juga impor LPG dalam jumlah besar untuk rumah tangga. Jadi ketika harga energi global naik, yang kena bukan cuma pengendara motor, tapi juga emak-emak yang tiap hari masak pakai tabung gas. Dan ketika pemerintah harus ngatur subsidi atau harga, itu bukan keputusan gampang. Di satu sisi lo pengen rakyat gak terbebani, di sisi lain anggaran negara juga ada batasnya. Dapur. Ini salah satu cara perang di tempat jauh bikin pemerintah di tempat lain, kebakaran dapur. Lalu ada efek rupiah, kalau energi impor makin mahal, kebutuhan dolar naik. Permintaan dolar naik, rupiah bisa tertekan. Kalau rupiah tertekan, barang impor lain ikut mahal. Dan kita ini negara yang lagi gaspol industrialisasi, banyak mesin, komponen, dan bahan baku masih impor. Jadi perang energi bisa nyerempet ke harga proyek, biaya produksi, dan ujungnya inflasi. Ini belum ngomong soal investor yang gampang panik. Begitu mereka ngelihat risiko global naik, mereka sering pindahin duit ke aset yang dianggap aman. Akibatnya negara berkembang harus kerja lebih keras buat jaga stabilitas. Sekarang gue mau tarik benang lain yang sering dilupain. Selat-selat itu bukan cuma Hormuz. Asia Tenggara punya Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Kalau tensi global naik, jalur-jalur ini makin penting. Dan makin penting, makin rentan jadi arena tekanan. Jadi buat Indonesia, isu keamanan maritim itu bukan cuma soal kapal nelayan, tapi soal arteri ekonomi. Semakin kacau dunia, semakin mahal nilai keamanan laut. Dan ini nyambung ke diplomasi ASEAN juga. Kita butuh kerjasama, patroli, koordinasi, dan jalur komunikasi yang jelas biar kawasan gak ikut kebakar. Balik lagi ke China. Karena banyak hal muter di sana. Data IAEA bilang hampir semua impor minyak China itu datang lewat jalur laut. Sekitar 92% seaborne. Artinya bukan cuma Hormuz yang penting, tapi juga jalur pelayaran setelah itu. Termasuk melewati Samudra Hindia menuju Asia. Jadi ketika ada gangguan di satu titik, efeknya bukan minyak telat sehari. Efeknya bisa berupa persaingan kapal, perubahan rute, dan negara-negara berebut kapasitas pengapalan. Ini kayak musim mudik tapi versi tanker, semua pengen jalan tapi jalannya makin sempit. Lalu, kenapa gue bilang Amerika punya bantalan? Karena selain produksi yang tinggi, mereka punya SPR yang secara resmi punya kapasitas 714 juta barel dan stok sekitar 416 juta barel per pertengahan Februari 2026. Ini penting buat narasi, karena banyak orang mengira Amerika selalu jadi korban kalau Timur Tengah panas. Realitanya lebih rumit. Amerika tetap kena dampak harga global, tapi mereka punya lebih banyak alat untuk nahan guncangan. Sementara negara lain yang impor besar, mereka nggak punya kemewahan itu. Dan di geopolitik, perbedaan bantalan itu adalah perbedaan daya tahan. Nah, sekarang kita bahas apakah negara besar lain bakal turun langsung. Ini yang suka bikin orang kebawa fantasi. Rusia misalnya, secara logistik gak gampang ngirim pasukan jauh. Apalagi kalau mereka sudah terikat di front line. Jadi yang lebih mungkin adalah dukungan teknologi, intel atau supply. Bukan berarti itu nggak berbahaya. Kadang supply satu sistem pertahanan udara saja bisa mengubah durasi konflik. Dan durasi itu penting karena makin lama konflik, makin besar kerusakan ekonomi global. Di sini gue mau jelasin konsep yang simple tapi sering ke-skip. Eskalasi itu sering terjadi bukan karena ada yang niat bikin perang dunia. Tapi karena semua pihak punya kalkulasi sempit yang kebetulan saling bertabrakan. Pihak A pengen pamer kekuatan biar lawan takut. Pihak B nggak mau kelihatan lemah di depan publiknya sendiri. Pihak C ikut campur
Karena khawatir keran minyaknya ketutup. Akhirnya semua orang bergerak sedikit tapi totalnya jadi besar. Kayak tawuran yang awalnya cuma 2 orang berantem, terus teman-temannya datang buat misahin, tapi tangan mereka gatel, ujungnya satu kampung turun. Dan di perang modern ada satu lagi yang bikin situasi gampang meledak, misinformasi. Video pendek, rumor, foto satelit yang ditafsir macam-macam. Dalam hitungan jam, publik bisa kebakar emosinya. Pemerintah lalu ditekan untuk bertindak. Dan tindakan cepat di situasi panas sering bikin salah hitung. Itulah kenapa perang abad 21 kadang terasa seperti lomba reaksi, bukan lomba strategi jangka panjang. Oke, sekarang bagian yang paling penting buat video lo, definisi WW3 versi abad ini. Menurut gue kalau kita ngomong perang dunia, yang paling relevan bukan jumlah negara yang resmi ikut, tapi apakah dampaknya sudah global dan apakah kekuatan besar saling mengunci. Kalau konflik bikin harga energi global loncat, perdagangan global terganggu, dan negara besar saling kirim sinyal militer di beberapa teater sekaligus, itu sudah punya rasa perang dunia walau tanpa deklarasi. Contohnya, cukup dengan gangguan di satu choke point, lo bisa bikin negara-negara lain harus nyusun ulang anggaran, prioritas, bahkan kebijakan industri. Itu dampak global. Dan ketika negara besar mulai mikir, kalau gue lemah di sini, gue bakal diserang di sana. Itu namanya locking mechanism. Tensi di satu tempat bikin tensi di tempat lain ikut naik. Disitulah orang mulai ngomong soal WW3. Sekarang apa yang bisa Indonesia lakukan? Gue gak mau ngajak lo jadi jenderal dadakan. Tapi ada beberapa logika sederhana. Pertama, diversifikasi energi. Semakin tergantung pada impor energi tertentu, semakin rentan. Kedua, perkuat cadangan dan sistem distribusi. Negara yang punya cadangan dan logistik kuat bisa nahan shock lebih lama. Ketiga, amankan jalur laut dan pelabuhan. Ini bukan cuma urusan TNI AL, tapi urusan ekonomi. Keempat, diplomasi aktif. Dalam dunia yang panas, negara yang punya kanal komunikasi luas bisa jadi penyejuk. Dan itu memberi nilai tambah geopolitik. Buat individu, pelajarannya juga sederhana. Jangan panik beli dolar tiap ada berita, tapi pahami bahwa volatilitas bisa naik. Kalau lo punya usaha yang bergantung pada impor bahan baku, siapin skenario biaya. Kalau lo pekerja yang pengeluaran utamanya transport dan makan, perhatikan inflasi energi. Dan kalau lo investor retail, ingat pasar benci ketidakpastian. Jadi yang naik turun tuh wajar. Intinya bukan jadi takut, tapi jadi siap. Dan kalau lo butuh satu kalimat buat tancap di kepala penonton, mungkin ini. Perang modern itu bisa terjadi tanpa kita melihat satu pun tentara di jalan, tapi kita tetap membayarnya setiap kali tap kartu di kasir. Jadi ketika orang bilang, itu kan jauh, gue pengen jawab. Yang jauh itu jaraknya, tapi yang dekat itu efeknya. Gue tahu pembahasan kayak gini bisa bikin orang lelah. Tapi justru karena lelah, banyak orang berhenti mikir dan cuma nyerap narasi paling keras. Padahal yang kita butuh adalah cara pandang yang dingin. Dunia memang kacau, tapi bukan berarti besok langsung kiamat. Yang lebih mungkin adalah periode panjang ketidakstabilan. Konflik kecil yang muncul hilang, harga komoditas yang naik turun, dan permainan kekuatan yang makin terang-terangan. Di fase seperti ini, negara yang menang bukan yang paling berisik, tapi yang paling tahan banting. Jadi kalau lo tanya lagi ke gue, WW3 terjadi nggak? Gue akan jawab begini, mungkin kita nggak akan dapat pengumuman resmi selamat datang di Perang Dunia III. Tapi kita bisa hidup di dunia di mana perilaku negara, pasar dan masyarakat sudah seperti sedang berada dalam Perang Dunia versi baru. Dan tugas Indonesia adalah memastikan kita nggak jadi korban sampingannya. Kita harus jadi negara yang tetap bisa jual barang, tetap bisa bangun industri, tetap bisa jaga stabilitas, walau dunia di luar sana lagi seneng main api. Kalau dunia adalah meja domino, kita nggak bisa mencegah orang lain nyenggol domino di ujung sana. Tapi kita bisa bikin domino kita berdiri di atas meja yang lebih kuat, jaraknya lebih aman, dan ada tangan yang sigap kalau ada yang mulai goyang. Dan itu gengs bukan cerita dramatis buat menakuti, tapi panduan waras buat bertahan di era yang serba gak pasti. Satu hal lagi yang sering orang Indonesia lupa, kita ini negara kepulauan, jadi setiap gangguan logistik global itu terasa lebih nendang dibanding negara kontinental yang bisa kirim barang lewat darat. Kalau biaya kapal naik,
kita bukan cuma bayar minyaknya, tapi juga bayar ongkos kapal buat bawa hampir semua hal. Dari bahan baku industri sampai obat-obatan tertentu. Dan ketika perusahaan pelayaran mengubah rute, jadwal kapal jadi kayak jadwal nongkrong yang cuma niat di chat group, selalu berubah, sering telat. Akibatnya gudang harus nambah stok pengaman, biaya penyimpanan naik, dan lagi-lagi harga barang di rak ikut naik. Makanya di masa dunia ribut, isu ketahanan itu bukan cuma soal tentara, tapi soal hal yang kelihatan sepele. Apakah pelabuhan kita efisien, apakah birokrasi kita bisa cepat, apakah sistem bea cukai dan distribusi nggak bikin bottleneck tambahan. Karena kalau dunia sudah bikin bottleneck, lalu kita bikin bottleneck versi lokal, ya udah double kill. Disinilah kebijakan dalam negeri ketemu geopolitik. Dan ini bisa jadi punchline yang pedas tapi nyata. Kadang musuh terbesar ekonomi kita bukan rudal di Timur Tengah, tapi antrian kontainer yang nyangkut gara-gara prosedur ribet. Terus soal energi, gue juga pengen lempar satu perspektif yang jarang dibahas. Ketika minyak mahal, semua orang tiba-tiba jadi pecinta energi terbarukan. Tapi begitu minyak turun, semangatnya ikut turun. Padahal justru momen volatilitas global ini harusnya jadi alasan untuk konsisten. Kalau Indonesia bisa mempercepat efisiensi energi, memperkuat grid, dan nambah porsi sumber energi yang lebih stabil, kita punya perisai ekonomi. Ini bukan idealisme hijau doang, ini soal survival. Karena setiap kali dunia ribut di choke point, negara yang punya opsi energi lebih banyak itu hidupnya lebih santai. Dan terakhir, gue mau balikin pembahasan ke psikologi. Kenapa topik WW3 itu gampang viral? Karena otak manusia suka cerita besar. Pahlawan, penjahat, perang besar, akhir zaman. Padahal dunia nyata lebih sering berjalan lewat detail membosankan. Data kapal, laporan produksi, angka impor, cadangan strategis. Tapi justru detail membosankan itu yang menentukan apakah hidup kita besok nyaman atau enggak. Jadi kalau lo nonton berita perang, coba biasakan satu kebiasaan. Jangan cuma lihat ledakan, lihat juga angka. Lihat berapa juta barel lewat Hormuz. Lihat berapa juta barel China impor. Lihat berapa stok cadangan AS. Dari situ lo bisa ngerti kenapa negara-negara bertindak seperti itu. Oke, jadi kalau ada yang nanya ke lo setelah nonton video ini, menurut lo WW3 bakal kejadian gak? Lo bisa jawab dengan gaya santai tapi dalam. Gua gak tahu kapan dan bentuk resminya. Tapi gue tahu dunia sudah main di level yang bikin dampaknya global. Dan kalau kita mau aman, kita harus siap dengan kepala dingin, bukan cuma dengan doa panik. Itu jawabannya gak sok tahu tapi juga gak naif. Dan di tahun-tahun ke depan justru sikap seperti itu yang paling mahal. Dan ya, gua paham, ngobrol geopolitik kadang bikin kepala panas. Tapi ingat, pusing sebentar lebih murah daripada kaget berkepanjangan. Dunia boleh ribut, tapi Indonesia harus tetap punya rencana. Jaga stabilitas harga, jaga jalur laut, perkuat cadangan, dan jangan gampang terpancing narasi yang cuma pengen kita milih kubu. Karena kalau kita salah langkah, kita bukan jadi pemain, kita cuma jadi penonton yang ikut bayar tiketnya. Jadi tetap waspada, tetap waras, dan tetap mikir. Kalau dunia macet, minimal kita tahu jalur alternatif dan bekal cukup selalu.